Halo Sobat RBD, kita berjumpa lagi dalam video pembahasan tryout 1, mata pelajaran kimia. Soal yang pertama. Diketahui reaksi AgNO3 tambah CaCl2 menjadi AgCl tambah CaNO3 dua kali. Jika 1 mol AgNO3 direaksikan dengan 2 mol CaCl2, maka AgCl maksimal yang dapat dihasilkan adalah berapa? Pertama, kita tulis dulu reaksinya, kemudian kita setarakan. Di sini kita lihat Cl-nya ada 2, sedangkan di kanan Cl-nya masih 1, berarti di sini harus dikali 2. Kemudian kita lihat lagi, Ag-nya jumlahnya menjadi 2 di kanan, maka di kiri harus dikali 2. Setelah setara, maka kita lanjutkan dengan MRS. Nah, kita masukkan sekarang data yang ada, yaitu AgNO3-nya, yaitu 1 mol ya. Kemudian ada di data lagi CaCl2-nya adalah 2 mol. Kita masukkan di sini. Sedangkan AgCl-nya belum ada dan CaNO3-nya belum ada ya, karena belum bereaksi. Nah, yang kita cari di sini yang ditanyakan adalah jumlah AgCl-nya. Nah, kita masukkan saja yang bereaksi sekarang AgNO3-nya adalah 1 mol. Berarti sesuai dengan koefisiennya, CaCl2-nya yang bereaksi adalah 0,5 mol. Karena koefisiennya 2:1, ya kan? Maka berapa AgCl-nya? AgCl koefisiennya 2, berarti sama dengan NO3, yaitu 1 mol. Nah, awalnya nggak ada, terbentuk 1 mol, sehingga didapatkan sisanya 1 mol. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Suatu senyawa terbentuk dari atom X dan Y. Nah, senyawanya apa? Kita nggak tahu. Kita misalkan aja dia XAYB gitu ya. Di mana A dan B-nya nanti angka ya, bilangan bulat. Perbandingan massa atom X dan Y dalam senyawa tersebut adalah 2:3. Berarti kita bisa bikin rumus massa X dibandingkan massa Y sama dengan 2/3. Kemudian kita uraikan massa X adalah A kali ARX ya, karena jumlah X itu kan A ya. Kemudian ARY-nya dikalikan dengan B, karena banyaknya Y adalah B. Nah, itu sama dengan 2/3. Di sini ada data lagi bahwa ARX sama dengan 2 kali ARY. Berarti kita bisa mengganti ARX di sini, sehingga ARX-nya kita ganti jadi 2 ARY. Nah, dari sini bisa kita coret ya, ARY-nya kita coret dengan ARY. Kemudian 2, kita coret dengan ini 2 ya, jadi 1 gitu ya. Maka A per B menjadi 1/3. Jadi A-nya 1, B-nya 3. Sehingga rumus ini menjadi X-nya 1 ya, kemudian Y-nya 3. Jadi XY 3. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 3. Pada suhu dan tekanan yang sama, sebanyak 2,9 gram gas X menempati wadah bervolume 1 liter. Sedangkan 2,8 gram gas N2, MR-nya 28, menempati wadah bervolume 2 liter. Nah, MRX berapa? Di sini terlihat jelas bahwa ada 2 gas ya yang dibandingkan. Maka kalau ada perbandingan 2 gas, berlaku rumus mol per mol sama dengan V per V. Jadi mol X per mol N2 sama dengan volumenya gas X per volumenya gas N2. Tidak bisa mencari mol X, yang bisa dicari adalah mol nitrogennya ya. Kita cari mol nitrogennya pakai rumus gram per mR. Kita masukkan di sini gram nitrogennya sudah ada di soal, yaitu 2,8. 2,8 sedangkan MR-nya 28. Berarti di sini kita dapatkan 0,1. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi mol N2-nya kita ganti dengan 0,1. Kemudian kita masukkan volume gas X sudah ada di soal, yaitu 1 liter. Kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian volumenya gas nitrogen adalah 2 liter. Kita masukkan juga ke dalam rumus. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ya, mol X per 0,1 sama dengan 1/2 gitu. Jadi mol X adalah setengah dikali 0,1.
yaitu 0,05. Tapi yang di sini dicari adalah MR-nya. Maka kita menggunakan rumus MR sama dengan gram dibagi mol. Gramnya berapa? Gramnya di sini sudah ada di soal 2,9. 2,9 dibagi dengan 0,05. Berarti sama saja dengan 290 dibagi 5, yaitu 58. Maka jawabannya adalah C. Mau masuk PTN dan jurusan impianmu? Ayo ikutan intensif kejar UTBK 2022. Program yang terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan siswa kami lolos PTN 2021 yaitu sebesar 91,59%. Wow, keren banget kan? Kamu bisa memilih program blended learning ataupun online learning. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek sosial media Rumah Belajar Digital ya. So, tunggu apa lagi? Mari bergabung menuju PTN Impian bersama RBD. Kita lanjut ke nomor 4. Di antara unsur 11 Na, 13 Al, 15 P, 17 Cl, dan 18 Ar, ini terlihat semuanya berada di periode ketiga ya, dari nomor 11 sampai nomor 18. Ditanyakan unsur yang bersifat paling elektronegatif. Kalau kita lihat di periode ketiga, di sini dari nomor 11 sampai nomor 18, maka yang paling elektronegatif adalah yang paling kanan ya. Jadi semakin ke kanan, keelektronegatifan semakin bertambah. Berarti keelektronegatifannya naik. Tetapi AR tidak ada keelektronegatifannya ya. Karena dia gas mulia tidak bereaksi dengan atom lain, maka yang paling besar adalah golongan 7A-nya ya, yaitu Cl. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 5. Atom berikut yang memiliki elektron tidak berpasangan paling banyak adalah, berarti untuk mencari elektron yang tidak berpasangan, kita harus tahu dulu konfigurasi elektronnya ya. 22 Ki, konfigurasi elektronnya adalah seperti ini, Ar 4s2 3d2. Kemudian kita gambarkan diagram orbitalnya. Kalau Ar nggak usah digambarkan lagi ya, karena dia pasti penuh semua, jadi pasti berpasangan semua. Kita tuliskan 4s-nya ada 2, berarti terisi penuh. Kemudian di 3D-nya ada 2. Sesuai dengan aturan Hund, harus berjajar dulu ya, elektronnya, spinnya sama dulu. Jadi seperti ini ya, 3D 2. Artinya di sini ada 2 yang tidak berpasangan. Kita cek lagi yang B. Untuk 24R, konfigurasinya adalah AR 4S2 3D4. Tapi ini tidak stabil. Yang stabil adalah 4S1 3D5. Kita gambarkan diagram orbitalnya. Di 4S ada 1 dan di 3D ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini terlihat ada 6 yang tidak berpasangan. Ya, kemungkinan ini yang paling banyak. Tapi kita lihat dulu pilihan C adalah 26X. Konfigurasinya adalah 4S2 3D6. Nah, bagaimana diagram orbitalnya? Di 4S ada 2 elektron, di 3D ada 6 elektron. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi ada 4 yang tidak berpasangan. Kemudian bagaimana dengan 28Y? Konfigurasinya 4S2 3D8. Kita gambarkan di sini 4S-nya terisi 2, di 3D-nya terisi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2 yang tak berpasangan. Terakhir, untuk 30Z, nah konfigurasinya 4S2 3D10. Maka kalau kita gambarkan, di subkulit 4S-nya ada 2, di subkulit 3D-nya ada 10, berpasangan semua. Jadi yang paling banyak tidak berpasangannya adalah 24R. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 6. Suatu senyawa ionik memiliki rumus molekul XCl2. Bagaimana konfigurasi elektron si X? Kalau di sini ada XCl2, kita tahu Cl itu -1 ya. Berarti X-nya
plus 2 ya, karena di sini Cl-nya ada 2. Kalau X-nya plus 2, dia memiliki elektron valensi sebanyak 2. Mana di antara konfigurasi ini yang elektron valensinya 2? Yaitu yang 3s2. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 7. Diketahui beberapa unsur sebagai berikut. Senyawa hidrida berikut ini yang bersifat polar adalah, untuk mengetahui dia itu polar atau tidak, kita harus menggambarkan struktur Lewisnya ya. Kita lihat nanti apakah ada PeB-nya atau tidak. Untuk mengetahui struktur Lewisnya, kita harus tahu elektron valensi dari masing-masing ya. Nah, bagaimana berilium? Berilium itu nomor atomnya 4, dia termasuk golongan 2A ya. Berarti berilium ini elektron valensinya 2. 1, 2. Kalau dia berikatan dengan hidrogen, maka hidrogennya ada 2 ya. Jadi ini berpasangan semua. Jadi di sini kita lihat hanya ada PI, tidak ada PeB ya. Maka BeH2 ini bersifat non polar. Ya, karena dia tidak punya PeB. Berarti pilihan A ini salah ya. Ada BeH2 salah, yang E juga salah karena BeH2 non polar. Kemudian kita sekarang gambarkan bagaimana BH3. B itu golongan 3, berarti elektron valensinya ada 3. Kemudian dia berikatan dengan hidrogen sebanyak 3. Berarti di sini sudah tidak ada elektron bebas. Maka dia juga sama non polar. Artinya pilihan B ini ada BH3-nya salah ya, karena BH3 non polar. Jadi satu-satunya yang belum ada coretan di sini cuma C ya. Maka jawabannya adalah C. Tapi kita buktikan apakah H2S ini punya elektron bebas. Kita lihat S itu golongan oksigen ya, golongan 6. Maka dia punya elektron valensi 6. Kalau di sini H2S berarti hanya ada 2. Nah, kiri 1 kanan 1 masih punya PeB sebanyak 2 pasang ya. Bagaimana dengan NH3-nya? N itu golongan 5. Kalau dipasangkan dengan hidrogen sebanyak 3 seperti ini, NH3, dia masih punya PeB 1 ya. Jadi jawaban C adalah benar karena H2S dan NH3 punya PeB sehingga dia polar ya.